Halo Tikers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalau kalian ikutin tren SUV di Indonesia atau pecinta SUV di Indonesia, pastinya mobil kali ini yang akan kita bahas sekiranya bisa bikin kalian kesemsem atau jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi kira-kira apakah mobil ini menawarkan impresi berkendara yang semewah atau segagah tampilannya? Yuk kita akan bahas bareng-bareng bersama gue Bismilang. Ini dia Hyundai Santa Fe Gasoline tahun 2021. Nah, memang teman-teman, Hyundai Santa Fe ini terkenal dengan mesin dieselnya yang powerful. Tapi kali ini Detik Auto berkesempatan untuk ngetes Hyundai Santa Fe yang versi gasoline. Ada dua pilihan mesin teman-teman, ada gasoline dan juga ada yang diesel. Tapi untuk tipe ada 3 pilihan tipe, yaitu yang paling bawah ada yang style, di tengah ada prime, dan ini yang paling tinggi ada tipe signature. Berarti kita ini nge-review yang Hyundai Santa Fe gasoline yang signature. Untuk urusan harga sebenarnya nggak jauh beda teman-teman. Untuk yang versi gasoline ini startnya dari 569 juta sampai 678. Yang ini berarti harganya 678 juta, nggak nyampe 700-an. Tapi untuk yang diesel harganya mulai dari 629 juta sampai 729 juta untuk tipe yang tertingginya. Udah gue jelasin harganya berapa, coba kalian cek tabungannya, kira-kira udah cukup belum buat ngebeli Hyundai Santa Fe ini. Yuk, sekarang kita bahas langsung aja mobil ini. Nah, teman-teman bisa dibilang tampak depan dari Hyundai Santa Fe ini adalah tampak depan yang paling bikin kita gagal fokus nih. Lihat aja, Santa Fe 2021 ini sekarang grillnya jadi melebar teman-teman. Jadi sampai ke sini dan juga jadi kena ke area headlampnya nih kurang lebih. Nah kalau lihat sini, ini adalah ciri khas dari Hyundai Santa Fe ini teman-teman, yaitu daytime running light yang bentuknya T-shape. Jadi kalau nyala ntar bentuknya huruf T gitu nih. Ini sih jadi signature-nya banget dan menurut gua ini yang bikin gagal fokus banget. Dan lampu utamanya disimpan di sini nih, berbarengan atau sejajar sama grillnya. Lampunya udah LED proyektor teman-teman. Sementara di atas ini selain DRL, dia juga berfungsi untuk lampu sen. Nggak ada fog lamp di sini teman-teman. Dan untuk dari depan sih sebenarnya yang bikin beda banget antara versi 2021 dan juga 2020 adalah penggunaan grillnya ini. Untuk urusan bagian bawahnya sih paling ada beberapa aksen pemanis aja yang ditambahkan sewarna dengan frame dari grillnya ini. Manis banget ya. Sekarang kita intip ada apa sih di balik kap mobilnya ini. Kayak yang tadi gue bilang ada dua pilihan mesin teman-teman. Tapi untuk yang kita review kali ini adalah mesin yang gasoline. Untuk mesin yang dieselnya, dia pakai mesin 2200 cc CRDI atau Common Rail Diesel Injection. Sementara kalau yang ini adalah mesin dengan kode Theta generasi ketiga 2500 cc MPI, 4 silinder segaris nih teman-teman. Selain dua pilihan mesin tadi, sebenarnya untuk versi globalnya atau yang paling dekat di Australia sana, ada Santa Fe bermesin 3300 cc V6. Disebutnya dengan mesin berkode Lambda generasi ketiga. 3300 cc V6 teman-teman. Jadi itu SUV yang gede banget ya mesinnya. Dan juga di versi globalnya sana teman-teman, ada pilihan transmisi atau penggerak roda yang all-wheel drive atau 4 roda. Sementara untuk masuk ke Indonesia ini, hanya ada dua pilihan mesin yang tadi gue bilang, diesel 2200 dan juga gasoline 2500, dan berpenggerak roda depan. Nah, balik lagi kita bahas mesinnya. Yang kita review sekarang adalah mesin 2500 cc gasoline, bensin teman-teman, 4 silinder segaris, dan transmisinya 6 percepatan otomatis. Dan juga yang di depan sini nih ada kode MPI, yaitu artinya multi point injection. Sebenarnya MPI ini digunakan awalnya untuk di-reset, dikembangkan di teknologi pesawat. Karena untuk mengejar efisiensi bahan bakar ataupun untuk mengejar emisi yang lebih rendah. Tapi sekarang jadi umum dipakai di mobil-mobil dan klaimnya sih akan ada beberapa keuntungan, yaitu yang tadi gue bilang ya, emisinya lebih rendah, efisiensi bahan bakar lebih irit. Tapi nanti gimana impresinya, kita akan coba langsung mobil ini dan akan gue jelaskan gimana ke kalian.
Nah, untuk mesin ini teman-teman, Hyundai mengklaim mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 177,5 daya kuda atau horsepower di putaran mesin 6000 rpm. Sementara untuk torsinya bisa mengeluarkan torsi sebesar 232 Nm di putaran mesin 4000 rpm. Memang kalau kita bandingkan sama Santa Fe yang versi diesel, yang mesin common rail itu, ya tenaga segini sih lumayan agak kurang oke sebenarnya untuk kelas SUV besar kayak gini nih. Kalau kalian pengen tenaga yang lebih powerful, bisa gue pastikan kalian harus memilih Santa Fe yang diesel. Karena untuk yang diesel itu mesinnya walaupun hanya 2000 cc, tapi bisa mengeluarkan tenaga sebesar 199 horsepower dan torsinya di atas 400 Nm, tepatnya di 440 Nm. Dan itu didapatkan dengan RPM yang rendah banget atau putaran mesin yang rendah banget. Jadi pastinya kalau kalian pengen dapetin sensasi mesin yang luar biasa powerfulnya, kalian pilih yang diesel, jangan yang gasoline. Apalagi gasoline-nya ini, mesin 2000 cc-nya ini belum pakai turbo. Jadi ya kita nanti akan buktiin bareng-bareng lah gimana sih impresi gua mengendarai Santa Fe gasoline ini. Oke, yuk kita tutup aja kapnya dan kita geser ke samping untuk kita jelasin ada apa aja ya. Nah teman-teman, kalau tampak sampingnya sebenarnya nggak semenarik tampak depannya ya, jujur. Tampak depannya lebih menarik pastinya, tampak sampingnya sih cenderung flat aja, tipikal SUV besar gitu. Walaupun di sini banyak lekuk-lekuknya, banyak aksen-aksen juga, tapi ya hanya pemanis aja lah. Awal gue ngeliat mobil ini, sebenarnya gue bertanya-tanya, gue bingung apakah mobil ini tuh lebih besar dimensinya dibanding rival sekelasnya, yaitu Fortuner atau Pajero. Dan gue dapetin jawabannya teman-teman. Ternyata untuk urusan panjangnya, dari klaim yang gue baca di Hyundai, ternyata dimensi Santa Fe ini hanya 4785 mm, yang berarti 4 cm kurang lebih pendek dibanding Fortuner dan juga 6 cm lebih pendek dibanding Pajero Sport. Nah, untuk urusan lebarnya teman-teman, Santa Fe ini ternyata nggak beda jauh dibandingkan dengan Toyota Fortuner. Lebarnya kurang lebih nggak nyampe 2 meter, tepatnya di 1900 mm. Dan lebar segitu berarti hanya selisih 5 mm dibandingkan Toyota Fortuner, tapi lebih lebar sekitar 8,5 cm dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport. Dan untuk urusan tingginya teman-teman, mobil ini adalah nggak sampai 2 meter lagi-lagi, ini mobilnya hanya 1710 mm atau sekitar 171 cm. Yang berarti mobil ini lebih pendek sekitar 12,5 cm dibandingkan dengan Fortuner dan Pajero yang punya tinggi sama. Jadi kurang lebih kalian bisa lihat tadi dimensi mobil ini segimana. Kira-kira apakah garasi rumah kalian cukup nih buat melihara Santa Fe ini? Kalau belum cukup, kira-kira kalian harus bobok dulu kali ya untuk garasinya. Tapi kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat detailnya teman-teman, dari sini dulu nih. Dari bagian kaki-kakinya nih. Rodanya pakai pelek 18 inci dengan profil ban 235/60. Ya mirip-mirip lah ya dengan rival sekelasnya. Dan di sini di spionnya ada kamera teman-teman. Jadi nanti bisa dilihat di dalam ada round view monitor gitu. Nanti kita lihat ke dalam ya. Tapi sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita intip akomodasinya. Nah, untuk bagian belakang sebenarnya tampak Santa Fe ini lagi-lagi nggak semenarik depannya ya. Masih agak mirip dengan Santa Fe keluaran tahun 2020 karena ini adalah facelift, bukan yang all new. Kita buka coba teman-teman. Nih, namanya mobil 600 jutaan ya. Pasti udah pakai fitur power tailgate. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngangkat menggunakan otot. Tapi ada banyak cara buat ngebuka bagasinya nih. Bisa dari tuasnya, dari tombol di dalam dan juga tombol di kuncinya. Nah, kurang lebih kayak gini nih bentukan dari akomodasi atau bagasi dari Santa Fe ini. Nah, mobil ini adalah mobil yang 7-seater teman-teman. Walaupun versi globalnya ada juga yang versi 5-seater. Dan coba kita tarik nih. Kalau kursi baris ketiga diangkat, bagasinya hanya segini nih. Masih cukup besar, cukup buat mungkin bawa 3 galon. Tapi kalau kursi ini diturunkan,
jadi akan lega banget. Dan kalau kalian butuh yang lebih lega lagi, kalian bisa turunkan kursi baris keduanya dengan menekan tombol ini nih. Di belakang sini ada tombol tulisan second LR. Tekan aja L, langsung turun. R juga langsung turun. Kalian bisa mungkin bawa berapa orang di sini dengan bersila. Tapi itu pastinya bukan metode yang tepat buat duduk di mobil. Sekarang gimana kalau kita langsung masuk ke mobil ini untuk kalian lihat kira-kira impresinya seperti apa duduk di bangku baris ketiga ini dan juga baris keduanya. Kita masuk ke dalam, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke bangku baris ketiganya. Ini bangku baris kedua udah gua set di tengah, nggak terlalu mundur, nggak terlalu maju, jadi harusnya aman lah ya. Dan untuk mengakses baris ketiganya, gampang banget. Kalian cukup menekan tombol ini atau yang bawah, kursinya akan langsung maju. Kita masuk ya. Nah, kita duduk di bangku baris ketiganya. Udah pasti ini nggak nyaman banget buat orang dewasa ya. Mungkin anak kecil nyaman di sini. Dan supaya kelihatan, nih gue buka topi. Headroomnya, gue yang punya tinggi 175 cm ini ternyata menyisakan sekitar 3 jari. Masih cukup oke. Dan untuk legroomnya, ini posisi normal di depan. Nanti kalian bisa lihat, ini ada 3 jari yang tersisa. Jadi lumayan oke sebenarnya. Tapi memang joknya ini ceper banget ya, landai gitu, jadi paha tidak tertopang dengan sempurna. Mungkin kalau orang dewasa akan kurang nyaman di sini, teman-teman. Tapi untuk kenyamanannya di sini ada cup holder pastinya, ada AC juga, teman-teman, yang bisa diatur tingkatan blowernya di sini, bisa dinyala matikan, dan juga tadi di sini ada tombol-tombol untuk menurunkan bangku baris kedua. Kurang lebih kayak gitu. Seatbelt lengkap di sini, ada 2 buah seatbelt dan juga ada headrestnya. Jadi oke. Sekarang kita duduk di baris kedua ya. Oke, untuk bangku baris keduanya, ini settingan yang menengah ya. Kalau kita mundurin, nah masih bisa. Tapi pastinya penumpang baris ketiga akan sedikit kurang nyaman. Ataupun kalian bisa memajukan jok penumpang baris depan ini dengan mudah, yaitu dengan menekan tombol di samping sini, teman-teman. Nih. Jadi dia akan maju joknya. Jadi mungkin mobil ini akan nyaman banget ya untuk kita duduk di baris keduanya. Terus juga di sini ada armrest. Jadi kalau mau nyantai bisa banget. Terus untuk fitur-fiturnya di sini ada blower AC, ada 2 port USB untuk charging, dan yang paling penting di sini untuk privasi bisa ditarik ini nih. Nih. Jadi ada curtain blind gitu supaya kalian lebih merasa privasinya terjaga. Kurang lebih kayak gitu. Dan satu hal yang bikin gue amazed pertama kali masuk sini yaitu aura interiornya, teman-teman. Jok kulit warna coklat dipadukan dengan warna hitam, apalagi tampak sangat mewah dengan nih panoramic sunroof yang lebar, yang panjang sampai ke belakang sini. Ini secara visibilitas dan juga kita di dalam sini benar-benar merasa mobil ini mewah banget. Rasanya worth it lah dengan uang nomor sejuta. Tapi kira-kira ada fitur apa aja di depan dan impresi kokpitnya seperti apa? Kita sekarang geser ke depan. Nah, oke, tutup dulu. Tanya lain biar dingin. Suara mesinnya halus banget ya, tapi kita nggak akan ngomongin impresi mesinnya dulu. Kita ngomongin impresi kokpitnya, teman-teman. Kuncinya kayak gini. Nih, gua taruh sini ya. Oke. Dan pertama kali masuk ke sini, teman-teman, feel-nya agak mirip-mirip sama kemarin kita pernah nge-review Kona Electric. Fitur-fiturnya mirip-mirip. Di sini untuk tipe yang signature yang gua ulas sekarang, dia udah pakai layar instrument cluster yang mirip dengan Kona Electric kemarin, yaitu layar selebar 12,3 inci, dan juga di sini ada layar multimedia yang bisa touchscreen. Tuh. Udah connect ke Apple CarPlay juga, dan ini layarnya kurang lebih sama dengan yang Kona Electric pernah kita bahas. Untuk kokpitnya, materialnya oke banget, kelihatan premium, nggak kayak Kona Electric. Ini udah pakai soft touch semua, dan juga oke lah terasanya. Nah, untuk impresi duduknya, di sini yang paling menyenangkan adalah untuk pengaturan joknya bisa diatur secara elektrik, teman-teman.
Tuh, jadi tinggi rendah bisa diatur. Kalau kalian suka posisi jok yang tinggi banget, jadi commanding gitu bisa banget. Tapi jadinya dampaknya untuk kepala jadi lebih padat gitu ya. Kalau kita tutup panoramic sunroofnya akan terasa jadi lebih sempit gitu mobilnya. Tuh, hanya tersisa sekitar 2 jari atau 3 jari. Tapi kalau kalian ngeset lebih rendah, pastinya jadi lebih lega. Dan juga di sini pengaturan setirnya bisa diatur naik turun ataupun teleskopik, tapi belum digital ya, belum elektrik, masih manual. Dan juga di sini belakang setirnya ada tuas pedal shift karena ini mobil combustion engine bukan mobil listrik kayak kemarin Kona Electric. Dan di sini seperti biasa khasnya Hyundai kekinian, banyak tombol-tombol jadi memanjakan jari-jari kalian ya. Dan visibilitasnya baik sekali, kasusnya besar. Di sini juga di pilar A-nya ada kaca tambahan supaya kalian kalau mau mengintip ke depan sana bisa banget. Yang tadi gue bilang di sini adalah layar multimedianya. Tapi satu hal yang harus gue kritisi, nggak tahu HP gue yang salah ataupun layarnya yang salah, karena kemarin di Kona Electric juga kayak gini. Kalau dikoneksikan dengan Apple CarPlay di perangkat gue yang Apple iPhone 8 Plus dengan OS 14, ternyata sering banget keras nih teman-teman. Mungkin software error gitu ya, masih bisa diupdate firmware-nya. Tapi ini agak sedikit mengganggu, makanya gue sebenarnya jarang sekali menggunakan Apple CarPlay di mobil ini. Paling kalau butuh Maps aja, karena layarnya akan sering not responding gitu. Tapi it's okay, itu masalah minor aja. Turun ke bawah, di sini tombol-tombol AC-nya udah digital dengan ada tuas-tuas pengaturan suhu yang masih bisa dimainkan ya. Ke belakangnya lagi, di sini khasnya Hyundai juga udah shift by wire transmissionnya. Jadi N di tengah sini yang hitam, P di ujung yang besar nih, dan segala macam perangkatnya. Lalu mobil ini teman-teman karena belum AWD atau 4-wheel drive, jadi nggak ada pengaturan penggerak rodanya, melainkan di sini ada tuas gitu ya untuk mengganti drive mode. Jadi ada comfort, ada eco, ada sport, dan ada smart. Smart ini dia akan menyesuaikan dengan karakter berkendara kita. Nah, untuk rem parkirnya di mana? Ternyata diposisikan di sebelah kanan nih teman-teman. Nanti kalian bisa lihat ya. Nah, mundur ke belakang. Di sini ada cup holder 2 buah. Yang atas gue pakai buat rumah kunci ya. Di sini juga ada port USB, ada wireless charging nih. Jadi kalau kita pakai handphone yang udah support wireless charging, tinggal kita masukkan ke kotaknya ini nih, tapi jangan lupa ngadepnya ke sana. Tuh, dan langsung charging. Terus di belakangnya di sini ada console box yang lumayan besar dan bisa nyimpen macam-macam lah. Oke, paling kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang gimana kalau kita langsung jalan-jalan aja pakai mobil ini dan gua akan jelasin gimana sih impresi berkendara dengan Hyundai Santa Fe Gasoline Signature ini. Let's go! Untuk ngomongin impresi berkendaranya, pertama kita bahas dulu handlingnya teman-teman. Handlingnya, seperti yang kita tahu, Hyundai Santa Fe ini adalah SUV dengan basic sasis yang monokok. Tipikalnya, karakter berkendaranya jadi enak banget ya, dibawa nekuk-nekuk, dibawa bermanuver kiri kanan, mobil ini kerasa nggak limbung. Dan mobil kayak gini tuh pasnya memang dikawinkan dengan suspensi yang karakternya medium. Jadi nggak terlalu lembut, juga nggak terlalu keras. Kalau kita ketemu jalan jelek ataupun speed trap, bawa Santa Fe ini masih tetap kerasa nyaman, nggak terlalu kerasa keras gitu, nggak jedak-jeduk. Tapi jadinya pun bantingannya tetap terasa nyaman, apalagi kalau dibawa jalan yang berliku seperti ini teman-teman. Kalau kita ngebut di jalan yang menikung kayak gini, mobil nggak kerasa limbung sama sekali. Jadi cocok banget buat dipakai touring, buat dipakai jalan jauh keluar kota ke pegunungan yang kita melaju mobil ini dengan kencang tapi di jalan yang berliku. Jadi untuk handling harus diakui Santa Fe ini memang menyenangkan lah dikendarai. Lanjut, habis kita ngebahas handlingnya, kita ngebahas fiturnya nih teman-teman. Untuk mobil yang harganya di rentang 600 sampai 700 jutaan, rasanya mobil ini pasti ditawarkan dengan fitur yang canggih-canggih.
Udah pasti untuk tipe tertinggi ini, yang tipe signature ini dibekali dengan Hyundai Smart Sense. Kalau kalian udah pernah tahu fitur itu fitur apa, kita udah pernah ngebahas fitur itu di pas ngebahas yang Hyundai Kona Electric. Kalian bisa tonton videonya setelah nonton video ini. Yang pasti fitur-fiturnya itu ngebuat mobil ini jadi setidaknya anti tabrak, terus juga anti kecerobohan. Jadi kalau kita keluar parkir nggak sadar, nggak ngeliat-liat dulu, takut ketabrak, jadi bisa dicegah gitu ya. Dan fitur keselamatannya juga banyak banget. Tapi ada beberapa fitur yang mau gue highlight di mobil ini. Salah satunya adalah round view kameranya yang tadi gue jelasin di luar ya. Jadi di layarnya ini bisa kita lihat tuh ada layar yang bisa menampilkan kamera. Banyak banget kamera di mobil ini, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Dan kalaupun kita ngesen nih, misalnya kita ngesen ke kiri, dia akan muncul di layar instrument clusternya ini ada kamera tambahan lagi teman-teman. Jadi mobil ini ngebuat kita jadi semakin peka dengan kondisi lalu lintas. Ada apa sih di samping kita? Terus juga mobil ini udah dibekali juga dengan cruise control. Kalau kita nyalakan cruise controlnya, nih, gua tanpa kaki gua di pedal gas pun mobil ini tetap akan melaju. Nih, apalagi dengan dikawinkan dengan lane following assist, jadinya setirnya bisa ikut bergerak sendiri dan tanpa mobil digas. Jadi rasanya wah, menyenangkan sekali mobil ini. Dan seperti biasa, namanya mobil canggih dengan beragam fitur dan beragam sensor kayak gini, mungkin akan butuh penyesuaian pada saat kita mengendarainya untuk pertama kali. Karena pertama kali naik mobil ini, kalau kalian awam atau kalaupun ketika gua awam belum pernah naik mobil ini, rasanya akan sedikit mengganggu, banyak suara sensor. Kalau kita mau pindah jalur pun bunyi lagi kalau kita memang nggak sesuai prosedurnya. Tapi jadinya mobil ini disetting dengan sangat aman sekali. Kita ngebahas impresi dari mesinnya teman-teman. Ternyata Santa Fe gasoline ini memang bener, Santa Fe bensin ini ya memang bener punya mesin yang halus banget. Hampir minim getarannya, suaranya pun bahkan tipis banget. Dan memang mobil ini bisa mengeluarkan tenaga yang sebenarnya gak impresif gitu lah, atau alias biasa aja. Seperti mobil 2500 cc kebanyakan, tenaganya ini cenderung kalem, smooth gitu. Penyaluran tenaganya pun cukup smooth ya, linear dari tarikan gas awal sampai ke atas lumayan linear. Tapi kalau kita pakai mode sportnya teman-teman, nih tenaga itu jadi lebih buas gitu, lebih kerasa nariknya lah. Tapi memang efeknya terhadap konsumsi bahan bakarnya. Nah kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar rata-ratanya, dari pengalaman kami dengan mengendarai Santa Fe ini kurang lebih sekitar 5-7 hari, ternyata dapat di angka 1:10 teman-teman, atau 10 km per liter. Jadi untuk kelasan mobil 2500 cc non turbo dapat angka segitu sih lumayan luar biasa. Berarti mobil ini tuh irit banget. Bahkan dalam satu pengetesan gua ada sekali perjalanan via tol gitu ya, jauh, jalannya konstan, dan gue mencatatkan angka untuk jarak tempuh sekitar 36 km dengan durasi berkendara 46 menit, dapat di angka 12,6 km per liter teman-teman. Jadi untuk urusan efisiensi bahan bakar, mobil ini benar-benar jempolan lah. Lalu perdebatannya mengenai mobil Santa Fe dengan mesin gasoline, mesin bensin dan juga mesin diesel itu gimana sih? Kalau menurut gue sih, lagi-lagi harus gue bilang, kalau kalian pengen punya tenaga SUV yang powerful, pilih yang diesel. Tapi kalian harus ingat adalah dieselnya itu diesel common rail yang terkenal lebih elektris gitu ya, lebih banyak perangkat canggihnya dan juga lebih sensitif jadinya teman-teman. Jadi kalian butuh perawatan yang lebih, ataupun kalian butuh ngasih minum mobil itu dengan diesel yang berkualitas. Tapi seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang ini, diesel berkualitas itu masih lumayan jarang peredarannya. Jadi kalau kalian mungkin agak jalan keluar kota, nggak nemu diesel yang bagus gitu ya, kalian terpaksa harus ngasih minum mobil kalian dengan diesel yang agak turun kualitasnya, dan itu sebenarnya nggak disarankan oleh Hyundai. Jadi untuk mobil gasoline ini sebenarnya lebih praktis,
lebih enak dibawa kemana-mana. Kalau kalian mungkin ke pinggir kota atau ke daerah-daerah yang jauh dari kota, nggak nemu bensin dengan RON yang tinggi, kalian masih bisa lah minimal pakai bensin yang RON 90 atau setara dengan Pertalite. Karena kompresi mobil ini pun terbilang nggak terlalu besar. Jadi kesimpulannya gimana kira-kira teman-teman, menurut kalian apakah lebih layak untuk beli Santa Fe yang gasoline ini atau yang diesel? Tapi lebih enak sih sebenarnya gue mau simpulin sekali lagi di tempat syuting tadi ya. Kita balik ke tempat tadi. Tadi sebenarnya teman-teman udah gue kasih tahu kesimpulannya sedikit-sedikit ya, tapi nggak apa-apa, kita simpulin lagi aja biar lebih jelas. Jadi Hyundai Santa Fe ini adalah salah satu SUV yang cocok banget buat kalian-kalian yang udah bosen sama SUV dari Jepang, apalagi untuk urusan desainnya. Karena desainnya ya bener-bener cakep lah, kalian bisa lihat tadi videonya yang udah gue buat. Dan juga satu hal yang mau gue garis bawahin, mungkin kalau kalian pengen beli Santa Fe ini, kalau kalian mengidamkan tenaga SUV yang powerful, yang bertenaga banget, kalian bisa pilih yang Santa Fe versi yang diesel teman-teman. Kalau versi yang gasoline, mungkin buat kalian-kalian yang nggak pengen repot, cocok juga. Tapi kalian punya pendapat lain, coba kalian sampaikan di komentar di bawah, nanti kita diskusi di situ. Dan jangan lupa juga main-main ke kanal kami di Detik Auto untuk kalian dapetin informasi terbaru dari dunia otomotif. Dan juga video kali ini bisa kalian tonton di kanal 20 Detik. Oke teman-teman, kalau gitu sekian aja video dari kami. Jangan lupa untuk stay safe, thank you, dan bye-bye.